eh, sudah eh, membaca tadi sebagian dari kitab pertama Yohanes ini. Kita sering sebagai manusia itu merasa sebagai orang yang lemah, orang yang sudah kalah. Kita merasa segala sesuatu itu salah. Seringkali merasa kesuksesan itu menghindar dari kita dan banyak masalah itu muncul. Beberapa kali mungkin kita bertanya-tanya, bisakah kita mengalami kemenangan? Tapi ada kabar baik bagi kita dan orang lain yang merasa seperti itu. Kita sebetulnya bisa menang, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di kitab Roma, di pasal 8 ayat 37, mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi, kita menjadi pemenang itu harus ada di dalam atau melalui Kristus. Rasul Yohanes dalam surat pertamanya ini itu bersaksi di dalam pasal 5 ayat 4 dan 5. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita bisa mengalahkan dunia. Karena dunia itu sebetulnya disamakan dengan dosa. Jadi kita bisa mengalahkan dosa itu. Karena dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rasul Yohanes itu mengatakan bahwa kita dapat mengalahkan dosa. Pesan pertama Yohanes. Dan salah satu tema buku ini adalah mungkin bagi orang Kristen itu mengalami kemenangan atas dosa itu juga. Melalui Kristus kita bisa mengalahkan rasa bersalah akan dosa itu. Alkitab di mana-mana mengajarkan bahwa kita menyakiti hati Tuhan ketika kita berbuat dosa dan menjadi bersalah di mata Tuhan. Dosa kita itu memisahkan kita dari Tuhan. Karena Yesaya 59 ayat 1-2 itu mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita lihat juga umpamanya kalau di Efesus 2 ayat 12 itu katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa melalui Kristus dan pengorbanan Kristus itu, dosa-dosa masa lalu kita bisa diampuni. Ini mengajarkan bahwa ketika orang Kristen berbuat dosa, dosa-dosa itu juga bisa diampuni. Rasa bersalah atas dosa-dosa masa lalu, itu kalau kita lihat di dalam pertama Yohanes 3 ayat 5, kita diberitahu bahwa Kristus datang untuk menghapus segala dosa. Di dalam pasal 3 ayat 16-nya pertama Yohanes kita membaca juga bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Allah mengutus anaknya ke dunia supaya kita hidup olehnya. Karena Dia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita dan menjadi juru selamat dunia. Rasul Yohanes
mengatakan bahwa Yesus menjadi pendamaian untuk segala dosa kita. Akibatnya kita tahu tanpa ragu-ragu lagi bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Pertama Yohanes 2 ayat 12 katakan, aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Karena itu sebagai orang Kristen kita diampuni dari dosa-dosa kita dengan rahmat Allah ketika kita menjadi anak-anaknya oleh iman. Pertama Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Iman itu adalah persyaratan pertama dan paling mendasar untuk diampuni. Rasul Yohanes itu mengatakan pertama di pertama Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tentu saja iman di dalam arti menerima keilahian Yesus. Bukanlah membuat seseorang menjadi anak Allah. Hanya ketika penerimaan orang berdosa atas keilahian Yesus itu sebetulnya memimpin dia. Harusnya memimpin dia untuk mentaati Tuhan. Yaitu dengan bertobat dari dosa-dosanya dan dibaptis ke dalam Kristuslah. Dosa-dosanya itu diampuni. Jadi belum dibaptis ke dalam Kristus, dosanya belum diampuni. Hanya dengan begitu, dia bisa benar-benar memiliki keampunan, kemenangan atas segala kesalahan dosa masa lalu itu. Selain memberikan kemenangan atas kesalahan dosa masa lalu, Yesus itu memberikan kemenangan juga atas kesalahan dosa sekarang ini. Dari mereka yang merupakan murid Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita memiliki pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Selanjutnya, ketika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita lihat pertama Yohanes pasal 1 ayat 7. Juga ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita yang Kristen perlu percaya bahwa Yesus oleh darahnya mengampuni dosa kita. Kalau kita bertobat dan mengakui dosa kita. Kalau kita masih merasa bersalah sesudah itu, kita menunjukkan bahwa kita meragukan kemampuan atau kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang Dia sudah katakan dan Dia lakukan. Sesudah kita meminta pengampunan, kita jangan membiarkan rasa bersalah kita membebani kita dengan penyesalan. Orang-orang Kristen bisa terus memiliki kemenangan atas kesalahan dosa itu. Yesus datang untuk menyediakan cara bagi kita untuk mengalahkan dosa itu. Yesus membeli dan membayar untuk hal ini dengan darahnya sendiri. Penyelamatannya yang luar biasa adalah kenyataan bagi siapa saja yang datang kepada Yesus itu melalui ketaatan terhadap Injil dan berjalan di dalam terang. Sebagai orang Kristen kita bukan hanya memiliki kemenangan atas kesalahan dosa, tapi kita juga memiliki kewajiban atas praktek keluar dari dosa. Sejauh mana itu? Bisakah orang Kristen sama sekali menghindari berbuat dosa itu? Itu membawa kita ke pertanyaan yang selalu diperdebatkan. Apakah mungkin bagi seorang Kristen itu untuk berbuat dosa? Beberapa ayat dalam surat itu nampaknya mengatakan bahwa seorang Kristen memang tidak bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita perhatikan bagian-bagian ini, di Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Di Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Juga pertama Yohanes 5 ayat 18 mengatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Banyak orang mengambil
ayat-ayat ini secara harfiah saja. Mereka percaya bahwa sekali seorang diselamatkan, dia terus selamat. Menurut konsep ini, seorang Kristen tidak bisa berbuat dosa sedemikian rupa sehingga kehilangan keselamatan kekalnya. Dan pendukung ajaran ini juga menggunakan ayat-ayat ini untuk mencoba membuktikan bahwa seorang Kristen sejati tidak berbuat dosa. Bagaimana kalau seseorang yang nampaknya seorang Kristen melakukan dosa kalau gitu? Jawaban mereka adalah bahwa dosa hanyalah bukti bahwa orang-orang yang berdosa itu bukan benar-benar seorang Kristen, meskipun dia nampaknya sebagai Kristen. Apakah itu benar? Pendapat seperti itu. Apakah tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk berbuat dosa? Tapi kalau kita pertimbangkan berikut, pemikiran itu sebetulnya tidak mungkin. Untuk mengatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang Kristen berbuat dosa adalah bertentangan dengan pengalaman kita. Kita adalah anak-anak Allah. Tahu kita telah berbuat dosa. Dan kita cukup yakin bahwa kita telah mengenal orang lain yang benar-benar orang Kristen, tapi juga masih tetap berbuat dosa. Itu juga bertentangan dengan pengalaman orang-orang Kristen di zaman Alkitab. Karena kita punya banyak contoh perjanjian baru dari dosa para murid-murid itu. Nasihat di dalam surat-surat itu kepada jemaat sebenarnya. Di mana ada salah satunya mengatakan, yang mencuri jangan mencuri lagi. Mencuri dosa nggak? No, kok masih dinasehati jemaat itu masih ada pencurian berarti kalau begitu. Yang kedua, itu juga membuat sebagian besar perjanjian baru itu nggak berarti. Karena banyak dari perjanjian baru ditulis untuk mendesak atau mendorong, meminta orang Kristen untuk jangan berbuat dosa lagi. Jadi itu bertentangan dengan banyak ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa mungkin bagi orang Kristen untuk berbuat dosa sedemikian rupa sehingga terhilang selama-lamanya. Jadi perjanjian baru itu secara konsisten mengajarkan kemungkinan orang itu bisa murtad. Sudah jadi Kristen bukan udah berarti udah pasti selamat kalau begitu. Bisa murtad. Namun masalah utama dengan mengambil bagian-bagian ini secara harfiah dan percaya bahwa itu tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk berbuat dosa adalah bahwa penafsiran seperti itu akan membuat Yohanes juga bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yohanes juga menyatakan di dalam ayat 10 pasal 1 ini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Yohanes mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa aja berbuat dosa. Maka apa yang Yohanes maksud ketika dia menulis bahwa setiap orang yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa lagi? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Jadi mengingat fakta bahwa Yohanes mengatakan orang Kristen bisa berbuat dosa, akal sehat itu menunjukkan bahwa Yohanes mengartikan sesuatunya seperti ini. Orang-orang Kristen tidak terus-menerus berbuat dosa. Dosa bukanlah pola kebiasaan hidup orang Kristen. Bukan biasa. Jadi penafsirannya itu diperkuat oleh fakta bahwa kata kerja yang ditunjukkannya menunjukkan itu tindakan berkelanjutan. Jadi di dalam konteks ini terus-menerus berbuat dosa. Tapi kalau orang Kristen tidak terus-menerus berbuat dosa. Mungkin dia berbuat dosa itu karena di luar kesadaran dia, bukan karena kesengajaan. Karena orang yang sengaja berbuat dosa itu tidak ada lagi pengampunan. Kita sudah lihat di Ibrani pasal 10. Bagaimana mungkin bagi kita sebagai orang Kristen untuk menghindari kelanjutan terus-menerus di dalam dosa. Sementara sesuatu yang diminta dari kita bisa menjaga agar tidak berbuat dosa itu hanya melalui pertolongan Kristus sebetulnya. Apa yang dilakukan Kristus untuk kita? Kalau kita baca dalam surat ini tentang bagaimana orang Kristen bisa hidup dengan benar. Tadi kita sudah baca di pasal 5 ayat 18 pertama Yohanes ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebetulnya sebagai kebiasaan itu tidak berbuat dosanya. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Jadi Yesus Kristus, dia yang awalnya lahir dari Allah, itu melindungi kita. Yesus memungkinkan kita untuk tidak terus-menerus berbuat dosa.
Jadi kalau kita lihat lagi di 1 Yohanes 3 ayat 8, kita melihat bahwa Yesus itu datang untuk membinasakan perbuatan iblis. Yesus memasuki dunia untuk memberi kita kemenangan atas godaan atau pencobaan iblis itu. Yang iblis tempatkan di dalam perjalanan kita, yang menyebabkan kita itu berbuat dosa. Kemudian di dalam ayat 9-nya, pertama Yohanes 3 ini, Rasul Yohanes itu mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Apa benih itu? Itu sudah disediakan oleh Tuhan dan memungkinkan kita untuk hidup bagi Kristus daripada hidup di dalam dosa. Jadi bagian-bagian ini menunjukkan bahwa kita bisa memiliki dan harus berusaha untuk kemenangan atas praktek dosa itu. Tapi kita tidak bisa mencapai kemenangan itu sendiri. Kita bisa mencapai kemenangan atas praktek dosa itu karena Kristus. Dalam pertama Yohanes 4 ayat 4 kita baca, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita bisa mengalahkan dunia dan dosa yang ada di dalam dunia karena Kristus itu. Dia yang lebih besar adalah siapa yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus, daripada siapapun yang ada di dalam dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk memenangkan kemenangan atas praktik dosa, kita harus lakukan upaya yang rajin, artinya terus-menerus, tekun untuk melakukan kehendak Allah dan untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita. Sepanjang surat Yohanes ini, dia mendesak pembacanya untuk tidak atau jangan berbuat dosa. Yohanes menulis kepada mereka sehingga mereka tidak akan berbuat dosa lagi. Yohanes mendorong mereka untuk berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6-7 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dia memberitahu mereka tidak boleh mengasihi atau terlibat praktek dosa itu. Yohanes mendorong juga untuk mempraktekkan kebenaran. Kalau kita lihat di pertama Yohanes pasal 2 ayat 29. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kemudian dalam pertama Yohanes pasal 3, Yohanes memberi kita 4 alasan untuk menghindari dosa dan hidup dengan benar itu. Itu karena adanya harapan di masa depan kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita tahu kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Itu jauh ayat 1-3 atau ayat 3 ini. Jadi ketika Kristus kembali, kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita memiliki harapan itu, kita akan menyucikan diri kita sama seperti Dia yang adalah suci. Untuk membuat diri kita diterima di dalam kerajaan kekal ketika Dia datang lagi itu. Itu juga karena hubungan kita dengan Tuhan kalau kita lihat ayat 4-10. Karena masa depan kita ini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar,
sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi Yohanes membedakan dua kelompok orang dan cara-cara hidup mereka. Di satu sisi ada anak-anak Allah, bagaimana mereka hidup? Mereka tidak terbiasa berbuat dosa, tapi mempraktekkan kebenaran. Di sisi lain, ada anak-anak iblis. Mereka mempraktekkan dosa. Yohanes menekankan bahwa karena kita adalah anak-anak Allah dan bukan anak-anak iblis, itu tidak pantas bagi kita untuk terus-menerus berbuat dosa. Karena hubungan kita dengan anak Allah itu, karena kita adalah anak-anaknya. Kita harus hidup dengan benar dan menahan diri dari dosa. Untuk mengklaim untuk menjadi orang benar ketika berbuat dosa dan hidup tanpa peraturan atau tanpa hukum akan menjadi tidak masuk akal. Itu juga karena hubungan kita dengan sesama kita. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya? Ia membunuhnya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mungkin jenis yang paling buruk dosa di mata Yohanes adalah kurangnya kasih. Dia mengatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita, kita bersalah atas pembunuhan. Kita harus karena itu menghindari dosa dan hidup dengan benar dengan saudara-saudara kita. Karena hubungan kita dengan orang lain, yaitu sesama kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita dalam Kristus juga. Kita akan berbuat kebenaran dengan mengasihi mereka. Kita akan menghindari berbuat dosa terhadap mereka. Demikianlah kalau kita lihat di ayat 19-24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi dalam ayat-ayat ini Yohanes itu mengatakan bahwa kita
memiliki berkat-berkat ini. Yang pertama, keyakinan bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Itu di ayat 21-22-nya. Yang kedua, jaminan atas jawaban doa. Itu di ayat 22. Yang ketiga, janji bahwa Allah itu ada di dalam kita. Di ayat 24. Yang keempat, menetapnya Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi karena kita memiliki janji-janji Allah, kita harus menghindari dosa dan hidup dengan benar. Atau seperti yang Rasul Yohanes katakan, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan di mata Tuhan itu. Percaya dalam nama anaknya, Yesus Kristus. Dan mengasihi satu sama lain. Jadi kita bisa mengalahkan praktek dosa melalui Kristus. Kita bisa hidup dengan kehidupan Kristen yang berkemenangan. Tanpa mempraktekkan dosa sebagai kebiasaan. Bagaimanapun, apakah atau tidak kita, sehingga kita tidak tergantung sama sekali pada Tuhan. Kita tidak bisa mulai hidup benar secara otomatis ketika kita menjadi orang Kristen. Kita harus melakukan yang terbaik untuk melakukan kehendak Allah. Untuk berjalan di dalam terang. Kalau kita melakukan yang terbaik, Allah akan memungkinkan kita untuk memenangkan kemenangan atas dosa itu di dalam hidup kita. Makanya kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus itu yang memampukan kita, karena Dia melindungi kita senantiasa kalau kita taat kepada Dia. Baiklah, kita sambut dengan pujian sebelum perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyi nomor 64. 64. Dosa dapat dihapus.